Tapi menurut saya yang paling mahal itu malah yang kecil mas, yang harganya tak jual 4 juta, tapi itu umur 5 hari. 5 hari udah laku 4 juta. Iya. Nah, jadi mau lebaran kurang 1 minggu itu kambingnya itu ditawar 22 juta. Dulu awalnya saya di SMA di Salatiga, di Diklat, terus di Persibat Batang pernah, di Persi Kendal pernah, terus di Tangerang, terakhir saya di Batam. Kalau saya ya mas, saya kasar kadang mas, pemalas mati saja karena ya ngebak-ebakin. Jangan dilihat dari penampilannya, tapi dilihat dari hasilnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Mantap. Wah, ini di samping saya sudah ada bos kambing. Nah, jadi di segmen ngobrol bareng peternak kali ini, bulan ini ditemani sama bos kambing. Mas, nanti kita perkenalkan. Jadi aku nggak mau nyepil namanya, nanti biar perkenalan sendiri. Oke. Jadi tadi kan udah lihat-lihat nih, dari tadi kan udah sore di sini, saya udah kesini tuh dari sore, jujur aja, udah lihat-lihat kandangnya, kambingnya, wah speknya emang luar biasa, mantap-mantap, sampai saya geleng-geleng lah pokoknya, sama ngiler. Nah nanti kita tanya nih tips dan segala macamnya ini langsung pada ahli nih. Nah, oke, tanpa berbusa basi, mari kita langsung mulai aja ngobarter kali ini. Tapi sebelumnya bumper dulu. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya. Jadi monggo Mas memperkenalkan diri dulu. Udah kenal? Ini kita udah kenal nih, tadi kan udah ngobrol banyak. Viewer-viewernya ya? Biar kenal dulu lah. Nama saya Muni Febriawan. Terus alamat ya? Alamatnya Dusun Tlogo, Desa Tlogo Payung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang nggak tahu apa Kendal, Kendal itu letaknya kalau di map baratnya Semarang ya. Karena beberapa teman-teman yang agak jauh itu bingung Kendal itu mana. Taunya Jawa Timur. Baratnya Semarang, timurnya Pekalongan. Iya, itu benar. Itu perkenalan, ini namanya Mas Munif ya kalau kita manggil. Terus Mas Munif ini berprofesi sekarang sebagai, selain, kalau udah jelas ya, kalau dari judul sama thumbnail kan udah jelas peternak kambing. Selain beternak ngapain Mas? Saya selain beternak itu di lapangan Mas, ngelatih. Dulu basicnya sebenarnya enggak peternak sih, sebenarnya itu ternak kambing. Itu awalnya malah kepepet Mas, habis wisuda itu kepepet saya mau apa sekolahan itu, pas muncul COVID itu sekolahan libur dan kegiatan di luar sana juga sepak bolanya vakum, terus akhirnya bingung mau apa, terus pilih kambing itu. Soalnya kan di sini di desa juga banyak kebun, terus mayoritas di sini ya juga petani. Oh iya. Itu kenapa kambing? Kenapa kambing? Kan ada sapi, ada ayam kalau saya ayam, atau ada kucing. Banyak itu yang ramai kemarin kucing ya. Ini alasan saya kambing karena saya itu dulu keterbatasan modal. Saya jujur Mas, dulu itu pernah mau lisensi di pelatihan, ternyata COVID itu diundur, terus dari uang pendaftaran itu saya dikembalikan. Jadi daripada uang itu habis mau apa gitu. Terus dipikir ternyata sebenarnya mau ayam kok modalnya sedikit, saya punya modal sedikit. Terus kalau kucing juga belum tahu, sebenarnya buta. Tapi pernah sempat kepikiran kucing? Pernah Mas. Terus burung juga. Waduh. Terus tapi potensi di sini itu kan banyak petani, terus kita banyak tanaman yang mungkin orang yang belum tahu itu sangat bermanfaat untuk pakan ternak. Terus akhirnya itu memutuskan kambing.
Ya karena itu pakannya saya tidak beli. Oh, itu ya gitu. pakannya tinggal tinggal ngarit. Iya, tinggal ngarit, tinggal ngeramban. Iya, tinggal ngeraba, tinggal ngarit. Terus modalnya buat pakan itu hanya tenaga. Iya. Nah, itu jadi plusnya kan ada plus minusnya. Plusnya itu pakannya tidak beli, ketika tidak punya uang, kita ya mengeluarkan tenaga kita untuk buat cari makan itu. Seperti itu. Nah, nek dari awal ini kan berarti udah kepikiran kambing. Ya. Ya kan? Ya walaupun tadi kepikiran ayam dan lain-lain, tapi akhirnya kambing. Nah, setelah memutuskan untuk kambing, arah dari ternak kambing ini sendiri apa? Maksudnya kan kayak mungkin ada peternak, nek saya ayam pun ada dua, pedaging sama petelur. Saya akhirnya milih petelur, alasan saya inilah gitu. Nah, arah dari jenengan kambing itu apakah nanti fokus pembesaran atau gimana, atau yang secara nilai ekonomis yang dikejar tuh ke arah mana? Oh, dari awalnya ya Mas ya? Awalnya. Dari awal itu motivasi saya kan karena saya dulu habis kuliah nganggur lah, karena di sekolahan sebenarnya ngajar kuliahnya terus itu kan pemasukan otomatis tidak ada ya Mas. Dulu sebenarnya pembesaran Mas, ketika 3 bulan saya harus jual, kalau enggak saya harus buntingkan lagi, nanti yang penting bating. Jadi untuk ngubeng buat ya kebutuhan kita sehari-hari, terus labanya itu buat kebutuhan, terus sisanya saya upgrade ke kambing. Awalnya ya pembesaran 3 bulan gitu, ketok badine tak jual gitu. Jadi ya terus untuk kebutuhan. Nek ngomong pembesaran kan kayaknya ini agak sudah arahnya sudah belok jauh dari jalur pembesaran. Nek tak lihat kan ini bukan lagi pembesaran, tapi lebih ke mencetak kambing-kambing premium. Kambing breeding. Dan breedingnya aja bukan sembarang breeding. Ya, nek dilihat dari aktivitas tadi sore aja udah kayak Malika, merawat seperti anak sendiri. Iya. Bener, kayak punya bayi ya. Nah, itu awalnya kenapa titik balik itu sampai memutuskan untuk mencetak ini kambing-kambing premium atau spek kontes ini pripun dulu? Dulu awalnya gini Mas, kita kan awalnya pembesaran itu sama-sama kita melihara ya Mas. Kita mengeluarkan pakan, biaya pakan, ngarit, tenaga sama. Tapi hasilnya itu kok kita sering main ke teman-teman, ke yang ngingu melihara kambing itu kok arahnya jualnya kok sama mahal-mahal, itu apa sih? Ternyata itu. Terus saya sedikit demi sedikit ya merubah yang dari awalnya untuk pembesaran ke breeding. Gitu. Jadi melihat ada nilai ekonomis yang lebih ke arah ini gitu ya. Melihat. Tapi memang ini emang cocoknya ke sini ya, alhamdulillah rezekinya ke sini. Berarti emang udah ada fase yang awalnya tadinya pembesaran terus berubah ke sini, itu memang ada perbandingan secara nilai ekonomis ternyata lebih mantap ini. Lebih. Oke. Nah, itu kalau ngomongin masalah motivasi dan awal mula, berarti ini berjalan berapa tahun Mas? Ini mau 5 tahun Mas. Mau 5 tahun. 5 tahun. Mantap ya. 5 tahun. Dan total sekarang kambing di kandang ini di kandang satu ini ada 2 kandang ya Mas ya. Yang satu sebelah sana. Terus di kandang ini ada 16 sama cempe. Tapi yang satu itu sudah laku tapi belum dikirim. Tapi mungkin besok. Terus yang lain buat breedingan. Ada beberapa betina di sini, terus 2 pejantan. Seperti itu. Kandang satunya ada 19 ekor, 2 pejantan. Banyak. Bayangkan punya 30 lebih berarti. Enggak ngitung tadi aku berapa, yang ini 16 sama berapa 19. Iya. Ya, kuwi lah pokoknya akeh. Pokoknya gini Mas, ketika seperti saya ya, kalau ditanya jumlah kambingnya itu biasanya enggak tahu. Tapi ketika kelangan siji
satu ndak ada ini niteni. Kan itu aneh itu. Ya nggak apa-apa, berarti emang lebih nggak fokus ke angka. Iya. Jadi fokusnya ke masing-masingnya aja, nggak pernah ngitung. Individunya kambing. Nah, nek emasnya berarti kan sekarang kan bisa dibilang kan nyetak kambing-kambing bagus. Berarti sampai sekarang benar-benar dipilih-pilih ya, yang benar-benar dipelihara dengan baik. Kalau kiranya kurang baik, mungkin langsung dijual atau pripun. Iya. Kiranya biasanya saya langsung ganti materi, Mas. Ganti materi, ganti indukan biasanya. Tuker, tapi biasanya saya yang dikambingkan di kandang saya itu sudah peranakan sendiri semua. Saya pilih, kan itu modelnya kayak silsilah kambing ya Mas, ya. Kerandah kalau di kambing. Jadi silsilahnya jelas, itu belum tentu kambing bagus ngeluarin bagus, kambing jelek belum tentu keluarnya jelek, tapi bisa sebaliknya. Karena dari silsilah keturunan itu kita nggak tahu semua, jadi kita hanya usahanya di situ, kita usahakan ya. Tapi alhamdulillah dari cempe-cempenya yang keluar, walaupun induk-induknya sederhana itu, alhamdulillah kita silsilahnya jelas, kerandahnya jelas, jadi keluar lumayan lah. Kalau di bahasa kambing, keluar kambing luwesan lah. Ya ada beberapa yang spek kontes itu, ada beberapa ya. Kita yang namanya usaha kan enggak tahu semua ya Mas. Ya, gitu. Ini saya barusan sambil dengerin sambil ngitung kambingnya ternyata udah 35. Nah, ngomongin hitungan tadi, saya jadi penasaran. Awalnya bisa jadi 35 itu mulainya dulu berapa? 1 ekor, 2 ekor, atau mungkin malah nggak modal, sistem gado. Awalnya tadi lupa ini Mas, tanyakan. Awalnya wis itu dari modal saya itu terapul loh Mas, kan ngobrol lagi santai. Jadi awalnya saya itu modal itu hanya 3,5 juta Mas. Jujur demi Allah ini Mas, 3,5 juta 3,5 juta dapat kambing. Dapat kambing saya dulu awalnya itu dapat kambing awalnya Jawa Randu Mas. Jawa Randu. Dari awal Jawa Randu saya belajar lah. Belajar ngopeni bagaimana caranya itu pembesaran, perkembangannya kambingnya bagus, terus cepat gemuk, cepat dijual dan dapat laba. Lah itu terus main ke kandang, teman-temannya hanya uang 3 juta dulu saya belinya itu kambing itu ya paling mahal itu kayak kok 600.000 Mas. Dulu saya beli kambing itu paling mahal itu 600.000. Cempe. Itu cempe Jawa Randu. Dulu saya kan pembesaran. Cempe Jawa Randu. Terus jantan juga nggak punya, yang penting cempe besar, takdol, bati. Terus setelah main dari teman-teman itu uang 3,5 juta kan udah dapat kambing. Saya upgrade-nya itu dari laba untung saya itu nggak saya pakai Mas, tapi untuk saya upgrade kambing yang lebih bagus, yang lebih bagus. Nanti beli kambing hamil, beranak saya jual kan dapat laba lagi. Terus tak ganti-ganti seperti itu. Jadi terus bisa bikin, pertama belum seperti ini kandangnya Mas. Ini udah pertama bagus, dulunya ya pakai bambu biasa lah, malah buat sendiri sama Mas. Tapi udah panggung. Sudah panggung dari awal. Dari awal udah panggung. Terus habis itu saya upgrade terus, bisa beli pejantan itu cempe Mas, yang pejantan yang namanya Sugeng itu, yang dulu pernah di kontes di Sukoharjo dapat peringkat kedua. Itu saya dulu beli cempe. Itu beli cempe itu harga 5.700.000 itu ya, jual kambing 6 kayaknya kalau nggak salah Mas. Itu pas upgrade buat dapat yang bagus ya. Bagus. Itu kambing 6. Wah, pokoknya lika-likunya banyak lah, kadang ada yang mati dan lain-lain. Kita yang penting di istiqomahnya itu konsisten lah, konsisten. Kalau bahasa gaulnya konsisten. Tapi nganu toh Mas, maksudnya walaupun ada yang mati dan lain-lain, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan kan, bukan berarti
tanpa rezeki yang masuk lebih banyak sebenarnya kan. Ya kalau disyukuri loh ya. Iya. Ya seperti itu yang tadi obrol sore ya Mas ya tadi. Kita kan kayak ngopeni kambing kayak gini, jadi belajar dari awal kan kayak sekolah ya. Iya benar. Nah itu niatnya mungkin kayak gitu aja ya. SPP-nya. Oh benar. SPP-nya harus diambil duluan ya nggak Mas. Sekarang alhamdulillah tinggal nerusin sudah sedikit-sedikit sudah paham kambing kenapa lah. Kalau ada kendala itu sedikit-sedikit sudah paham lah. Berarti Seperti tapi itu. kalau ini ngomongin model kayak sekolah, Iya. sekolahnya ini kayak SMK langsung magang wis, ora Iya. rasakan teori, Iya. magang langsung oleh gaji. Iya, praktek langsung Praktek dapat oleh gaji. gaji. Tapi gajinya langsung diputerin mana? Iya, gajinya diputerin Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah sudah. Jujur saya dari modal 3,5 itu, ini kandang ini semua juga dari hasil kambing. Dari hasil Mas. anu udah Iya. upgrade sekian nek di nominalin juga udah puluhan juta nih Iya. seenggaknya ya. Sama kandang yang bawah Iya, belum kandang yang sana. bawah. Belum bisa beli pejantan Pejantan itu satu yang yang bagus. bagus, terus tambah indukan. Itu Oh. ya dari kambing semua. Tapi kalau ngomong ini kan berarti masnya kan punya dibilang kan speknya bagus-bagus ya. Kandangnya bagus, kambingnya bagus. Keuntungan dari jual kambing anakan ya kan salah satunya. Mungkin itu utamanya. Tapi kan nggak bohong, namanya kambing bagus itu banyak peternak atau penghobi itu juga pengen punya keturunan yang sama. Iya. Nah, itu biasanya juga kan ada sistem dikawin kayak nggon mas kae apik anu. Nah, Iya. berarti ada juga toh kayak gitu. Maksudnya biasa yang ngawinkan ke sini kan gitu, Mas. Ada Mas. Ada. Itu ada yang kebanyakan itu saya sama si Sugeng di Ya kambing ya, yang ini kambing. Sugeng ini bukan anu ya. Bukan kambing nama ya. orang tapi namanya kambing, kambing. itu orang-orang di kambing mungkin banyak yang tahu. Kenal. Jadi Sugeng punyanya Mas Munib gitu. Jadi kambingnya bukan saudaranya. Itu kalau saya enggak matok sih Mas, hanya teman-teman itu biasanya mengganti ongkos makan lah kayak biasanya Ya uang terima kasih. ya jatuh uang di terima sebenarnya kasih lah. ya uang ganti perawatan lah itu biasanya teman-teman di harga polar Mas. Itu harga makan polar kan sekitar di 350 seperti itu. Jadi ngawin jaminan sampai jadi bukan hanya kawin terus Pulang. nggak jadi sini minta lagi enggak, tapi jaminan sampai sejadinya. Berarti misal dibawa ke sini, misal saya nih Iya. punya kambing, bawa ke sini, dikawinkan, bawa pulang, ternyata kok nggak jadi, Mas ini nggak jadi, bawa ke sini lagi aja. Ya, seperti Udah itu. nggak usah bayar lagi. Nggak usah bayar lagi. Mantap. So, garansi, woy, garansi. Ini saya walaupun sedikit nggak begitu paham di dunia kambing premium ya, tapi agak sedikit dengar-dengar istilah tentang kayak gitu tuh, apalagi ngomongin nominal tadi Mas Munib udah buka nominal angka 350 itu menurut saya sangat ini terjangkau sekali, apalagi buat teman-teman yang pengen baru mulai. Iya. Daripada kita beli apa namanya Jantan. turunan atau Iya. turunan yang udah cempe Iya, gitu kan, udah pasti kan udah ada harga nih Iya. cempe toh. Cempe mau yang agak bagus turunan dari misal si tadi Sugeng kan tetap jenengan mesti nggak boleh dong 300. Mending modal apa indukan gorene Ya. dikawinke ya. Siapa tahu indukannya bagus malah keturunnya lebih bagus dari kandang saya juga ada Mas, punya teman itu ya indukannya memang bagus, dibawa ke sini karakternya pas sama si Sugeng, anaknya juga keluar bagus itu ya. Kalau saya itu lahir jebrol aja suruh bayar 3 juta berani Mas. Wah, Yang anaknya itu. Ya anaknya itu, tapi tidak enggak Sayang boleh. nggak dijual. Enggak ya. dijual hanya. Tapi kan itu prospek untuk Iya. kedepannya mungkin baguslah kalau rawatannya bagus juga akan menghasilkan yang lebih kualitas. Berarti ini selama 4 tahun ini sudah ngasilin banyak lah ya, alhamdulillah sampai Alhamdulillah, kambing modal 3,5 juta aja sekarang sudah punya 35 kambing. Nek diduitin ya nggak kebayang sih, kualitasnya bagus-bagus semua masalahnya. Nah ini aja mungkin saya mau tanya ke termahal yang pernah keluar dari kandang ini Mas, kambing yang termahal pernah keluar.
pernah keluar itu paling mahal sampai usia 3 bulan laku 12 Mas. 12 juta. Ya. 3 bulan. Tapi menurut saya yang paling mahal itu malah yang kecil Mas, yang harganya tak jual 4 juta. Tapi itu umur 5 hari. 5 hari udah laku 4 juta. Ya. Ibaratnya sampean gurung ngopeni banget Ya, wis oleh duit rezeki semua ya. ya. Dapat segitu dari indukan cuman harga berapa 3 juta kayaknya Mas. Indukan harga 3 juta anak sugeng. Terus orangnya ke sini suka, sebenarnya belum saya jual, belum berani lah ya sini belum berani, tapi orangnya sudah spekulasi. Oke, ketika sudah oke, deal kita harga di 4 juta gitu. Atur anak burung ngopeni wis payune 4 juta. Berarti ya kebayang ini dalam 4 tahun berapa kali beranak dari semua indukan yang ada. Uangnya teman-teman menerka-nerka sendiri aja lah ya. Tapi kan statusnya ngarit Mas. Loh, status gitu ya. Mboten ono Pak. Tapi statusnya ngarit. Derek jagongan nggih, monggo Pak. Statusnya ngarit. Status ngarit itu menurut saya ini yang perlu kita tangkis bareng-bareng Mas. Nah, itu Mas. Maksudnya gini, ya nggak perlu tangkis nih. Maksudnya kita ubah mindset teman-teman. Ini kita sama-sama peternak aja ya Mas, ngomongin sama-sama peternak muda ini anggap saja. Milenial bahasanya sekarang. Status peternak itu nek dulu memang katanya wah ternak pernah ketoh ini kan. Iya. Guru ngerti wae duwike ya. Ya, guru ngerti duwike ya. Hitung-hitungan karo sing seragam bersih ya. Seragam bersih mangkat kantor wirawiri. Dasinan. Heeh. Yo nek ora entuk rezeki nomplok yo tetep menang. Iya. Menang peternake ya toh. Dari pengalaman orang tua saya sendiri ya Mas ya. Itu ya sering sharing cerita itu ya. Nek punya indukan segini itu sama ngajar selama 12 tahun kayaknya. Kalau nggak salah itu 12 tahun itu 35 tahun gajinya hampir sama Mas. Malah kadang ketika keluar jackpot yang tadi seperti compe coklat harga itu ya itu malah ngungkuli katanya bapak sama ibu saya. Apalagi ini kan jenengan punya potensi unlimited. Dalam artian gini, mungkin sekarang usia hampir 5 tahun ini potensi jenengan masih di angka sekian lah gitu. Tapi kan semakin jenengan berkembangnya waktu, grafik itu ikut naik terus selama ini masih tetap jenengan rawat seperti konsisten aja lah, konsisten. Apalagi nanti pastilah dalam 1 tahun tuh dari sekian indukan nih ada nggak ketang berapa yang jackpot itu ada toh. Nah, niku. Tapi kan kayak gini Mas, kalau kambing itu kalau di prinsip saya ya ketika ini kan punya saya etawa PRA sekaligus. Jadi ketika tidak jackpot pun hitungannya masih untung Mas. Masih untung ya. Ruginya itu kalau pelihara kambing menurut saya cuma mati. Mati pun kalau sudah beranak punya cempe itu kayak nggak rugi, kayak sudah diganti tapi kita cuman waktunya saja lah mundur. Seperti contoh ketika kan kalau harapan kita itu ketika hamil harapannya kan anaknya jackpot. Tapi kan pasti ada yang kelas daging, kelas breeding dan itu yang jackpot itu bisa buat jalan-jalan kelas kontes. Tapi walaupun kita keluar kelas daging pun aja masih ada nilainya yang lebih daripada kambing biasa karena satu kambingnya itu di etawa kan lebih besar Mas. Posturnya lebih besar, ketika di daging itu harganya juga di atasnya sedikit lah. Seperti itu. Nah itu tadi kalau ngomongin masalah prestasi dari penghasilan. Sekarang prestasi kan ini kambing spek kontes, otomatis prestasi di kontes selalu rutin ikut kontes Mas? Nggak, saya lagi yang deket-deket Mas, tapi yang kejangkau lokalan, tapi yang kejangkau dari di luar kayak di Wonosobo, di Temanggung itu ya kalau pas punya yang buat jalan-jalan ya kita berangkat. Tapi kalau enggak ya kita tetap ikut partisipasi, yang penting kumpul-kumpul konco ngarit. Sampai cari ngarit gimana Mas? Sobat ngarit. Sobat ngarit. Nah, itu. Nah niku, tapi
nek pas ikut pernah dapat prestasi terbaik kan ada piala itu. Iya. Penasaran sebenarnya itu piala itu urut berapa atau pernah dapat apresiasi sampai Iya. berapa? Itu di yang Sugeng itu Mas tadi Mas yang ikut yang Sugeng itu peringkat kedua. Terus Wah, ya alhamdulillah. ada uang pembinaan lah dari pemerintah kabupaten ada ya lumayan. Terus satu dari penghasilan Sugeng itu sebenarnya ngawin itu Mas. Ngawin ketika ada orang yang pengen ngawin ke sini dari itu yang buat beli polar dan itu sebenarnya Sugeng itu sudah ngasih makan memberi nafkah Yang lain juga. yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah. Sugeng wis dengan namanya semoga menjadi doa. Amin. Kayak gitu. Itu. Nah, kalau tadi udah ngomongin prestasi, penghasilan, terus tadi yang di awal perkenalan, terus motivasi. Nah, sekarang kayaknya juga nggak afdol nggak ngobrolin masalah pengalaman yang ini pasti nih teman-teman banyak penasaran selama dalam menggapai pencapaian ini di perkambingan ini. Iya. Pengalaman yang jenengan alami yang paling berasa apa aja? Yang paling berasa itu saya ya mati itu Mas. Mati itu pernah Mas, saya punya ini pengalaman ya. Jadi kita kan kayak gini melihara nyawa ya namanya nyawa, terus tetap ada penyakit dan lain-lain. Kita organnya aja seperti manusia tapi hanya tata letaknya mungkin yang berbeda. Itu pernah. Jadi kesane itu gini Mas. Kita mungkin lebih banyak diberi ya, tapi ketika sangat terasa itu ketika saya pernah punya indukan. Dulu cempenya itu beli 5 juta itu saya wah mahal pol itu Mas. Sampai orang tua aja harus tuku wedhus semono sampai dipaidu lah itu bahasa Jawa nih. Dipaidu. Dia beranak pertama, hamil pertama dia kluron. Kluron itu apa Mas bahasanya Mas? Apa ya? Kluron mati anak pertama gitu. Mati anak pertama jadi sebelum lahir prematur seperti prematur keluar itu udah jadi. Terus yang kedua itu ini yang bikin sakit Mas malahan Mas. Nah, jadi mau lebaran kurang 1 minggu itu kambingnya itu ditawar 22 juta. Kambing itu ditawar 20 juta. Ini nyata Mas. Jadi ditawar 22 juta hamil. Malah 1 minggu setelah ditawar itu melahirkan. Ternyata kambingnya itu mungkin salahnya saya mungkin ya kurang teliti atau gimana, ternyata susunya kena penyakit mastitis itu yang memang sulit kan di kambing. Penyakit susu itu. Terus cempenya ada 2 yang bagus, yang kelas kontes yang jackpot itu umur 3 hari malah dipanggil sama yang kuasa. Terus 2 hari selanjutnya induknya ikut mati. Waduh, kerasa ya dalam waktu yang bersamaan berarti ya. Padahal udah punya nilai penawaran yang tinggi juga sebelumnya. Nah itu kan waduh nyesek itu. Tapi ya gimana lagi namanya kita resiko kita mau beternak mungkin kayak jenengan ayam ketika cuaca tidak mendukung mungkin drop salah satunya kan tidak tahu semua ya Mas ya. Benar. Gitu. Ya tapi ya alhamdulillah sih naik bahasan orang sekarang move on. Harus gantinya, move on gantinya lebih banyak ternyata. Karena alhamdulillah ya naik saya suruh mengakui ya iri gitu loh. Banyak 35 kambing lebih dari ya saya ngomong apik kabeh sih. Sing ora apik mbuh aku sing digawe sing paling elek tetep gelem. Mong masalahnya sing ngeki gelem ora. Nah, asal cocok gitu aja. Asal cocok berarti organik. Nek Mas Munif sendiri berarti ini ya di sini untuk teman-teman yang penghobi kambing
pengen main ke sini juga itu sangat welcome insya Allah ya. Welcome Welcome. Mas, yang penting ngabari aja. Kadang Ngabari. saya kan pas di rumah pas ngarit main ke sini nanti nunggunya malah kelamaan kan nggak enak. Nggak keberatan juga Iya. toh kalau nanti saya cantumkan kontak person di Nggak. di video ini. Ya, aman Mas, nggak apa-apa. Monggo nek main ke kandang kita belajar bareng karena ilmu itu kan nggak ada titiknya ya Mas ya. Titiknya kita koma terus pokoknya. Kita kadang apa waktu berjalan kan ilmu tetap berkembang terus. Sama di perkambingan mungkin di ayam juga ya Mas ya. Itu jadi monggo ketika mau main ke kandang welcome, yang penting ngabari aja. Nek saya ngarit kan nunggu nih kelamaan kan kasihan. Tapi kalau mau nunggu juga nggak apa-apa di sini. Santai kok, kadang buat ngumpul teman-teman itu. Ada yang kelupaan yang nggak kalah urgent, pengalaman udah, motivasi dan lain-lain udah semua, tapi ternyata ini ada hal yang penting juga yang perlu kita tanyakan terkait perawatan nih Mas. Sebenarnya nek kambing itu kuncinya di mana sih Mas? Kunci nih rawat kambing ini? Nek mungkin gini ya Mas ya, cerita sedikit. Jadi kebanyakan kenapa orang-orang di daerah kita ya, ini kan kita masih ya tetangga desa lah mungkin. Yaitu jadi bedanya kayak gini Mas, orang-orang sini beli kambing kok nggak seperti punya Mas Munib dan lain dan teman-teman yang sudah jalan gitu, mau pengen tok gitu, ternyata itu mindsetnya masih bukan ngopeni tapi makani Mas. Jadi ketika orang-orang sini kan kebanyakan ya maaf ya, kebanyakan kan hanya makani ya Mas ya. Ketika beli kambing buat kandang, beli kambing hanya wis yang penting pakani, ngelih ya bro imane, tapi ndak dirawat terus ndak dilihat kesehatannya. Yang penting wedhus mangan, entek rambane entek sukete dibru imane. Ternyata itu di ngopeni itu Mas. Ngopeni itu ada mungkin ya kita lebih teliti dengan kambing. Terus intinya di kebersihan. Kebersihan dan pola makan itu tercukupi. Jadi angka kerugiannya itu sangat kecil karena ketika kambing kita sehat kan otomatis produksinya terus perkembangannya kambing kan bagus. Nah, nek yang bagian-bagian ngopeni tadi itu, nek menurut jenengan susah nggak sebenarnya Mas? Nek saman anggap saja ketika awal-awal mulai dulu ketika menemukan kendala dan lain-lain, untuk konsisten ngejalanin itu menurut jenengan susah atau enggak? Nah, itu yang susahnya itu Mas, kadang kan konsistennya itu Mas. Oh, malah itu loh bagian konsistennya. Kalau mungkin kalau bersih-bersih semua orang bisa sih, paling nyaponi, mandikan kambing seminggu 1 kali gitu. Tapi yang sulit itu biasanya konsistennya. Konsisten kadang kita waktu di luar juga, kita ada pekerjaan lain tapi di rumah punya ya open kambing lah, itu konsistensinya. Jadi seperti ini Mas, ketika kayak kambing ini kita jangan, menurut saya kita jangan diperbudak oleh yang kita pelihara. Jadi bagaimana caranya yang dipelihara itu menjadi manut waktunya kita. Jadi sesempatnya kita jam berapa lah itu membiasakan itu dulu. Tapi biasanya seminggu kalau ada kambing baru biasanya rewel Mas, karena pola makan, jam makan itu berubah karena ya penyesuaian. Terus intinya ngopeni itu bagaimana pada waktu kita memanfaatkan waktu luang kita untuk bisa menghasilkan itu bagaimana. Lah intinya jadi ngopeni kambing itu. Ya anggap aja kan ya karo ngenteni wayah salat. Ya gitu. Jadi ngopeni kambing itu buat sampean bisa Mas. Jadi punya saya itu kan, saya lenggangnya pagi saya ngelatih Mas. Di ada asrama di kelas sepak bola juga. Pagi habis ngelatih saya jam 7 sampai jam 9 itu ngopeni kambing. Jadi santai. Ngopeni ya sambil ngopi udut meme gitu. Terus
setelah ngopeni sarapan berangkat ngarit. Nah, ngaritnya kadang santai Mas, karena makanannya saya yang 50% sudah pakan jadi beli. Terus ngaritnya ya nggak begitu banyak. Oh iya nih, tadi juga ada yang kurang dari biografinya Mas Munib nih. Ya maaf ya nanya ngobrol kan ya. Tidak kan barusan disampaikan juga kesibukannya juga ngelatih. Tadi juga di awal udah disampaikan sih. Nah biografi di dunia bolanya dulu Mas Munib ini berarti atlet ya, atlet bola ya. Atlet bola. Pernah main di mana aja Mas? Sampaikan. Dulu ya yang di daerah sini aja Mas ya. Itu saya pernah dulu awalnya saya di SMA di Salatiga, di Diklat, terus di Persibat Batang pernah, di Persi Kendal pernah, ini yang daerah sini, terus di Tangerang juga pernah, terakhir saya di Batam ikut Prapon, Porprovnya malah ikut di Batang dari Kendal, di situ ikut Prapon itu masih kontrak di mana? Persikota. Persikota jadi bolak-balik ke Jawa Tengah ketika ikut latihan Prapon. Di Pekalongan pernah, ya dulu melalang buana Mas. Berarti ini pesepak bola profesional lah. Dulu pada masanya. Tapi kan sekarang, karirnya tidak terhenti sampai situ aja. Alhamdulillah sekarang jadi pelatih. Alhamdulillah jadi kambing ini walaupun tadi dibilang cuma buat samben, tapi malah hasilnya malah lebih banyak dari kambing jane ya Mas ya. Iya. Samben yang malah lebih baik daripada ya kalau pelatih pro sih ya Mas, tapi kan saya cuma amatir sih tapi jadi sangat membantu sekali lah dari melihara kambing itu sangat membantu sekali di perekonomian ini. Kebutuhan sehari-hari itu sangat membantu lah. Seperti itu. Jadi ya teman-teman yang mau minat melihara boleh sharing tadi itu, main ke sini juga nggak apa-apa, kita sharing, kita belajar bareng lah. Arahnya mau kemana, mau ke breeding atau penggemukan apa pembesaran itu kan, trading itu kan, itu ya boleh saja. Gitu. Nah pemasarannya Mas, dari kambing-kambing ini rata-rata selama ini banyak dapat customer dari mana? Atau dari rata-rata kalau saya dari Jawa Timur Mas. Jadi Jawa Timur, tapi ya kadang ketika kambingnya keluar kelas pedaging gitu kan, kita ya jualnya ke pasar. Apa biasanya belantik itu pasar pon yang ini ya. Pasar mana Limpung itu Mas. Itu pasar manis. Kalau enggak ya langsung ke petani ketika yang mau pengen bibit gitu. Iya. Ini ada pertanyaan tentang Mas, juga masalah manajemen. Kita nyenggol manajemen ya, tapi walaupun nanti ada kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Ini ngobrol aja kalau yang ini. Tentang manajemen perawatannya ini tadi masalah kandang kan tadi bersih dan lain-lain. Terus manajemen kotoran nih Mas, kotoran dan lain-lain itu gimana kan jenengan? Jadi kotorannya itu hitungannya tabungan Mas. Oh tabungan. Waduh. Lah kok pendapatannya tikel-tikel loh soal dodolan. Jadi tabungan. Kita kan kalau buat kandang konsepnya kita dikasih jeglongan itu bak itu Mas. Jadi tinggi paling ya 1 meter. Jadi kan kalau seperti ini kan tidak kelihatan ya Mas. Tidak kelihatan. Itu saya biasanya bongkarnya itu sekitar 1 tahun Mas. Biasanya langsung ditebas atau kita kan namanya di kampung ada lahan sedikit-sedikit ya sambil buat pupuk kopi. Kalau sini kan banyak kopi, ya terus kalau ada tetangga yang membutuhkan ya monggo kayak gitu, paling sekandi rong kandi kayak gitu kan tidak masalah. Kita kadang diberi rambane lah, masa sampai ramban gonyong nanti ya rezeki tambahan lah intinya. Iya, biasanya saya 1 tahun ditebas sama orang itu ya. Alhamdulillah buat beli uyai garamnya ini vitaminnya kambing. Iya. Oke, itu kotoran. Terus kita bahas sedikit manajemen pemberian pakan juga. Nek pakan ini
35 ini jenengan kerepotan betul Mas. Ngarite bayangkan Enggak, 35. Mas. Ngaritnya 2 bongkok paling kalau Oh, sama ini yang 2 sini bongkok. sebongkok, yang sana sebongkok karena manajemen pakannya kita yang 50% mungkin kita beli Oh, pakan komboran jadi itu ya. comboran itu terus comborannya disebutin nggak Mas? Ini, Boleh. ya, oke. Ya nek Comborannya mau disebutin. kita ampas tahu terus Hmm. kita memanfaatkan limbah di sini kan banyak petani kopi dan dedaknya itu dedak kopi kulitnya kopi itu kan diselip Iya. jadi lembut itu biasanya kan orang sini dibuang ternyata kita manfaatkan kita kadang seringnya dikasih tidak beli dikasih terus sama konsentrat mungkin yang beli terus ampas tahunya kita ngontrak 1 tahun di pabrik tahu situ ya tetangga kampung lah kita per 5 hari kita ambil dua karung itu cukup untuk apa untuk 2 kandang itu karena ada tambahan dedak kopi sama konsentratnya itu jadi pakan kita 50% yang beli yang nyari kita lumah itu juga pakan yang beli aja nutup kok Mas. Oh iya. Nah beli terus pemberiannya Mas, pemberian pakannya nek pagi siang sore. Kalau saya ini Mas, saya itu ketemu kambingnya itu pagi sama sore. Kalau sore saya kan ke lapangan jadi habis ngelatih habis ngelatih itu sebelum maghrib jam 5 jam 5 jam setengah 6 saya sebelum bersih-bersih itu ngasih pakan. Walah iya. Jadi pagi habis ngelatih saya ke kandang jadi pagi saya combor mungkin 1 kambing 2 ciduk itu 2 ciduk satu kambing itu 2 ciduk cukup ya 2 gayung cukup, 2 gayung cukup sambil ngrumati cempene ngedoti terus merah susu yang untuk cempenya itu kebutuhan cempe itu kan sambil comborannya habis biasanya saya 1 genggam ini Mas hijauannya buat kebutuhan gayemi kan kalau kambing harus gayemi tetap kasih hijauan nanti ketemu kambing lagi ngasih makan itu sore itu sore sama kayak tadi pagi juga kayak gitu berarti saya ketika tidak ada habis ngarit kalau siang tidak ada kegiatan sudah santai Mas biasanya jam 11 sudah santai dan dolan ya dolan sore ngarit sore ke lapangan kayak gitu 35 kambing masih sesantai ini masih bisa ngelatih masih bisa tak ganggu tak jak konten ini aja dari tadi sore temennya kita ngobrol-ngobrol di sini banyak tamu juga alhamdulillah sih selalu ramai Mas yo alhamdulillah Mas kita welcome lah sama teman-teman di sini mau belajar ya saya mau belajar sepak bola monggo sambil belajar kambing ya monggo kita welcome sama semuanya lah kita belajar bareng seperti itu mau YouTuber ini juga nyambi jadi nanti ada rencana kita bikin video part-part selanjutnya Mas jadi kita kulik bagian-bagian manajemen kandang dan lain-lain itu nanti teman-teman bisa tunggu aja di video selanjutnya. Ini berarti ini udah mencakup sih udah mencakup suka duka tadi udah kurang lebih teman-teman bisa merangkum sendiri suka duka menjadi peternak tadi dukanya itu ya kalau ada kematian dan lain-lain sukanya ya jelas ketika jual ya Mas ya. Ketika jual dapat uang ya suka. Tapi gini Mas, biasanya kayak gini Mas. Saya itu lebih kalau jual itu kadang kurang suka Mas. Rodok gelo. Karena apa? Ketika jual biasanya ada kebutuhan. Oh, karena ada kebutuhan baru jual. Tapi nek ketika beranak malah itu lebih suka Mas. Karena wah kan kayak rezeki Mas. Rezeki datang kan belum tahu kebutuhannya malah sudah dikasih rezeki alhamdulillah. Tapi ketika jual biasanya kan aduh mau buat kebutuhan ini ya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya mencukupi ya kita berarti, masih ada sisa-sisanya. Berarti gitu. Ini pesan moralnya adalah teman-teman kalau mau beli kambing di Mas Munib nunggu Mas Munib ada butuh. Nek nggak ada butuh jual mahal nanti. Ayo. Iku Mas. Passionnya. Berarti ini ya Mas ya menikmati lah ya jadi peternak. Menikmati aja Mas. Yang penting kita jalani aja lah, enjoy, nggak usah neko-neko
jalani aja konsisten pasti ya. Ketika semuanya kita jalani dengan konsisten, kita benar-benar tekun, itu pasti ada hasilnya kok Mas. Alhamdulillah. Itu bukan hanya di kambing Mas, mungkin ayam juga pasti itu. Oh, ya. takon. Siap Pak kameramen. Itu Mas, pesan-pesan buat anak-anak muda yang masih ragu untuk memulai menjadi peternak itu gimana? Intinya itu niat dulu. Niat terus minat, minat terus suka. Ketika kita sudah minat, itu kan pasti akan ada daya ketertarikan untuk bisa. Minat untuk bisa pasti mau belajar. Itu satu, minat dulu. Minat, lihat, minat, ada keminatan, itu nanti belajar. Terus jangan malu. Sekarang tadi yang sudah saya bilang, nggak harus berdasi, sukses nggak harus berdasi katanya di story itu ya Mas ya. Sukses nggak harus berdasi, tapi kan yang penting apanya itu, yang penting kan yang penting kan yang penting kan hasilnya, itu kan nggak kalah sama yang berdasi. Banyak sekali kan ya teman-teman juga yang nggak berdasi, sampai ada juga anaknya kuliah kedokteran, itu dari hasil kambing pure, dari hasil semua. Makanya yang satu minat dulu, belajar, terus jangan malu lah, jangan malu. Ngarit itu nggak hina kok. Nah tapi kesel Mas. Ya kesel, semuanya kesel, tidur aja capek loh Mas. Ya, yang istirahat tidur aja capek, apalagi yang kerja. Kalau nggak mau usaha ya, kalau saya ya Mas, kayak kasar kadang Mas, pemalas mati saja karena ya ngebak-ngebaki donya ya. Kadang kita aja lihat orang yang malas-malasan kan jadi males. Iya. Maksudnya males pengen ya itu kan jadi seperti merepotkan orang itu. Intinya itu Mas, kita punya kemauan, minat, terus jangan malu. Intinya jangan malu, tukang ngarit dan lain-lain. Jangan dilihat dari penampilannya, tapi dilihat dari hasilnya. Wah, mantap. Nah, dilihat prosesnya memang ketok ayo ketok ya Mas, kesel ketok. Tapi nek ada pepatah gini, katanya nih, kata pepatah quote. Kata quote, ketika kamu capek tapi kamu suka atau senang, berarti kamu sudah berada di jalan yang tepat. Maka lanjutkanlah. Nah, Mas Munib tak lihat, walaupun tadi tak godo jare, tapi kesel Mas. Ketake tetep seneng ya jarke wis. Enjoy. Wong dompetnya dadi kandel, rekeningnya dadi ora kosong. Aman rekening, aman. Aman gitu aja. Aman ya. Oke, itu aja konten kita tentang ngobrol bareng peternak. Kalau biasanya itu kita ngobrol bareng peternak ayam, kali ini kita nyebrang sedikit ke kambing. Dan nanti juga kita bakal ngebahas banyak konten-konten tentang dunia agribisnis ya gitu ya. Jadi jangan lupa ikutin terus konten-konten Gopur Goblem. Ini terima kasih Mas Munib ya sudah nemani ngonten saya. Wis tak rusui sing kudune asline iki ngedoti anake iki. Nanti Mas jam ketika mau istirahat, saya mau tidur itu baru tak ngedoti. Men turune amblek. Iya, men turune amblek. Gitu aja, terima kasih, sehat selalu ya teman-teman. Salam sukses, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kira-kira menang-menang wis kadung mulai kita piye. Gue dilebok ini akhiran biasanya bagian-bagian enggak teline. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di